Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Al-Adiyat Izharuddin sebagai peneliti 1 dan rekan saya Arafa Naila Al-Faiti sebagai peneliti 2. Kami perwakilan dari MA Multiteknik Asiputra akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Investasi yang Memiskinkan Rakyat Indonesia. Latar belakang yang kami angkat adalah karena terjadinya banyak kasus investasi bodong di Indonesia yang semakin hari semakin banyak korban hingga masyarakat mengalami kerugian mencapai lebih dari 120 triliun hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah tujuan berinvestasi? Yang kedua, investasi yang bagaimana yang memiskinkan rakyat Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana berinvestasi dengan benar. Masuk ke bagian studi pustaka. Investasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung di suatu perusahaan dengan sejumlah dana untuk dikembangkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan agar di kemudian hari mendapatkan suatu keuntungan atau hasil. Investasi terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah deposito, saham, obligasi, reksadana, ataupun penyimpanan aset dalam bentuk logam mulia. Di kalangan masyarakat, muncul tren FOMO atau Fear of Missing Out yang merupakan suatu kondisi rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Tren ini pun terjadi dalam investasi yang dilakukan masyarakat. Dikutip dari portal beritamerdeka.com, dikemukakan tujuan berinvestasi menurut para ahli diantaranya. Menurut Farid, Haryanto, dan Siswanto dalam bukunya yang berjudul Perangkat dan Teknik Analisa Investasi di Pasar Modal Indonesia, tahun 1998, halaman 2. Tujuan investasi yakni memperoleh penghasilan atau peningkatan investasi. Menurut Gitman and Jung Heng, dalam buku Principle of Managerial Finance tahun 2005 halaman 3 menyatakan bahwa tujuan berinvestasi adalah menghasilkan pendapatan positif dan atau menjaga atau meningkatkan nilainya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Arafa Naila Al-Faiti, sebagai peneliti 2, akan melanjutkan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami pakai dalam penelitian kali ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian dengan cara menelusuri sumber literatur atau tulisan yang sudah terpublikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa sumber yang umum dijadikan literatur dalam metode penelitian ini adalah buku-buku karya pengarang terpercaya, jurnal penelitian terakreditasi, hasil penelitian dalam berbagai bentuk seperti jurnal, tesis, skripsi, laporan praktikum, dan lain sebagainya. Hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan adanya sikap dan perilaku FOMO di tengah masyarakat saat berinvestasi. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia mudah tertipu karena investasi yang tidak dibarengi ilmu pengetahuan serta cara berinvestasi yang kurang tepat. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin investasi yang dilakukan akan berdampak pada kemiskinan di tengah masyarakat Indonesia.
Hal yang harus dilakukan untuk menghindari FOMO atau fear of missing out dalam berinvestasi diantaranya melakukan riset terhadap jenis instrumen investasi, melakukan rencana investasi, hindari bias konfirmasi, serta lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih investasi. Simpulan, pada penelitian dari penelitian kali ini dapat disimpulkan, investasi merupakan suatu hal yang baik jika kita memiliki ilmu sebelum berinvestasi. Kurangnya literasi tentang investasi di tengah masyarakat membuat masyarakat kita masih mudah tertipu akibat tergiur keuntungan besar dengan risiko yang kecil. Kurangnya literasi di tengah masyarakat tak jarang membuat segelintir oknum memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindak kriminal selain penipuan berkedok investasi. Selain penipuan berkedok investasi, sikap fear of missing out yang ada di masyarakat membuat investasi di Indonesia belum berjalan begitu baik. Bahkan kadang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat positif, khususnya bagi kami sebagai peneliti dan umumnya bagi pembaca. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.